udah percaya semua, ada yang percaya ada yang enggak gitu kan. Nah, Tapi betul. kalau begitu ya berarti nggak ada yang mengenal Yesus dong. Tapi kan mengenal Tuhan, entah dengan bahasa apa. Mereka kan mengenal Tuhan, entah dengan bahasa atau penamaan apa. Yaitu kan Yesus bagi kami. Bukan Tuhan Yesus ya. Bagi kami, Tuhan Yesus itu ya Tuhan, ya firman, ya Allah itu sendiri, kan begitu, Pak. Nah, Tapi dalam itu nama konteks dari tadi, firman itu sendiri. ya betul. Karena dalam konteks tadi itu begini, Pak. Bukan berarti menyelamatkan dari dunia ya. Kalau kecelakaan itu kan namanya tidak selamat di dunia. Konsep keselamatan Kristen itu adalah terbebas dari dosa, hidup kekal dan tidak binasa. Itu konsep keselamatan yang saya ketahui dari sisi Kristen. Gak tahu Pak Dalbu, silakan melengkapi mungkin. Oke, jadi tujuan Yesus turun itu tujuannya cuma menyelamatkan manusia dan menebus dosa-dosa manusia, begitu ya Bang Didit ya? Redemption ya. Oke. Jadi makna Yesus itu harus lahir dulu, harus diproses dulu seperti manusia biasa, dari bayi, dilahirkan dari bayi, terus hidup bersama manusia 30 tahun itu tujuannya untuk apa gitu? Oke. Saya jawab. Tuhan Allah itu kira-kira bisa dilihat, dialami, didengar oleh manusia enggak? Tidak. Tidak. Sekarang lebih mungkin mana? Manusia yang naik menjadi Tuhan atau Tuhan yang merendahkan diri menjadi manusia? Maksudnya? Lebih mungkin mana supaya manusia bisa mengalami Tuhan? Lebih mungkin mana manusia naik derajat menjadi Tuhan atau Tuhan turun derajat menjadi manusia? Lebih mungkin mana? Sebagai Tuhan yang maha besar dan maha kuasa ya nggak ada yang mungkin, nggak ada yang mungkin. Nah, karena kalau Tuhan tidak mungkin menyerupai makhluknya. Kalau menurut saya lebih mungkin Tuhan yang merendahkan diri menjadi sama dengan makhluknya supaya manusia bisa mengalami, bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyentuh dan bisa memahami Tuhan dengan pemahaman manusia yang terbatas. Iya, ini kalau pemahaman kayak obrolan di warung kopi tanpa pakai kitab suci ya memang kita bisa aja semua berandai-andai, Pak. Repotin. Kalau bisa Pak, saran saya sih Pak Didit, kan Pak Didit juga terpelajar. Semuanya itu pemaparan itu berlandaskan kitab suci gitu Pak. Nah, saran. Tapi silakan sih kembali. Saya terima sarannya, itu saran bagus. Kalau saya hanya dalam satu ayat saya mendasarkan semua pengertian saya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu pada mulanya apa itu? Bersama-sama dengan dia, dan dia telah menjadi daging, kan begitu. Cuma itu aja dasarnya. Salah Pak bacanya, pada mulanya ada firman. Firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, itu dasar saya. Cuman itu aja dasar saya. Dasar kedua, ada tertulis di Korintus, saya lupa Korintus 21 atau berapa, bahwa Injil itu adalah suatu pembodohan kalau tanpa hikmat Tuhan. Ada itu tertulis di Korintus. Artinya kalau kita merasa bingung, kita merasa bodoh, kita merasa apapun itu, ada kok, itu sudah tertulis di dalam Korintus, saya lupa ayatnya, sekitar ayat 21 lah ya. Tanpa hikmat Tuhan memang susah dipahami Injil itu. Maka oleh karena itu saya bilang sama siapa saja, jangan masuk Kristen kalau nggak mau pusing, kan begitu.
Tapi di dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang utusan yang akan membawa umat Israel mengenal Tuhan Allah. Terus di Matius 15:24 sampai 26, aku diutus hanya kepada umat Israel sebagai utusan. Itu gimana, betul. Bang Diko? Nah, itu konteksnya Yesus. Gini ya, saya coba keluarin dalilnya dulu sebelum ngomongin tentang Tuhan Bapa tadi. Saya rasa ini di kitab Bapa ya, makanya saya bilang jangan seenaknya, karena begini. Saya bacakan ini kitab Bapa, Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan, oke, dengan segenap hatimu, ingat, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Betul. Ya itu makanya jangan berandai-andai pakai pengertian sendiri ketika membahas Tuhan, pakai firman Tuhan sendiri itu gitu loh. Nah, saya jawab sekarang. Jadi jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini pesan di kitab Bapa. Nah, jadi pengertian siapa yang dimaksud? Pengertian sendiri. Nah, kalau saya bilang bahwa kita butuh hikmat Allah untuk memahami Alkitab, bertentangan nggak dengan itu? Ya, dalam Ulangan 12:32 juga dijelaskan, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambah-nambahinya atau mengurang-uranginya gitu. Jadi harus sesuai Alkitab berarti Pak Tudi. Betul. Ya makanya itu Pak, tadi sudah kita bahas contoh ketika di dalam kitab Bilangan 13:19 dikatakan bahwa Allah itu bukan 29 ya. Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau dia berbicara tidak menepatinya? Tidak mungkin Tuhan ingkar dari kalimatnya, dari firmannya, dari ucapannya, karena dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan sudah berkata Allah bukanlah manusia, begitu. Kalau ada sekarang manusia, maka dia bukan Tuhan, bukan Allah, kan gitu berarti. Oke, baik, saya tanggapin Pak. Ingat ke Amsal tadi, Begini, Pak. janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapak dan kita semua yang di sini kan tidak pernah lihat bentuk atau rupa Allah, iya kan? Karena Allah itu roh. Kenapa kita tidak bisa lihat Allah? Karena kita manusia biasa. Itulah Yesus diturunkan dari surga ke bumi. Jadilah kita bisa kenal bahwa dialah Allah. Jadi kita bisa tahu wujud dan rupa. Waduh, maksud Itu Bapak Yesus Yesus. itu adalah Allah. Benar. Loh, Itu dalam ajaran saya, kitab saya. Bapak sudah baca 1 Korintus 8 nomor 6? Apa bacaannya? Waduh. Coba bacain 1 Korintus berapa? 1 Korintus 8 nomor 6. Ah, Bapak ini kok kenapa sih seneng banget 1 nabokin Korintus. kitabnya sendiri? 1 Korintus 8. Tapi di Yohanes 12:49 Pak Enggak, Babo. 1 sebentar, 1 Korintus dulu. Dalilnya ditunjukin dulu. Oke, saya bukain ya. 1 Korintus. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 8 nomor 6. Ini saya Bible 1 semua ini yang Korintus dibuka 8. ini laptop Edan. 1 Korintus 8. Allahu Akbar. Oke. Baca. Yang Allah di sini siapa, Bagi Pak? kita hanya ada satu Allah saja. Siapa Baca. di sini? Jangan baca dari mulanya. Baca Iya, dari iya, mulanya. Bapak kan baru sudah baca. dulu. Baca dulu. Bapak kan baru sudah baca. Ya silakan Bapak baca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus olehnya. Oke? Sudah? Sudah. Terus Bapak paham apa nggak ya? di sini kalimatnya? Paham?
Yang Allah di sini siapa, Pak? Bapak. Dia sendiri. Loh, Bapa itu ini. Yesus sendiri. Loh, beda, Yesus tuh beda. Coba kau baca benar, baca dulu benar. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Oke? Siapa Allah di situ? Seterusnya kau baca. Ya, Iya, Allah itu siapa di yaitu sini, Pak? Di kita Bapa. yang daripadanya Nah, berasal dari iya, kalau baca. hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, berarti Yesus Allah atau bukan? berasal dari Segala sesuatu. berasal dari Apa Bapak ini mempermasalahkan apa? Berasal dari kau baca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup Kita dan hidup. satu Tuhan saja. Koma dulu, Pak. Sabarlah. Satu Tuhan saja, ya. Koma dulu nih, ada koma. Ini sudah pakai bahasa Indonesia yang baik. Ya, Jadi tahu pembahasan saya. tentang hanya ada satu Allah saja, yaitu Yaitu Bapa. Bapa. Nanti dipisah, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yang ada Berarti dari- Yesus bukan. Oh, salah terjemahkan itu, makanya susah kamu terjemahkan Injil. Oh, Kalau betul. kamu bawa ke mau bawa ke Coba bacaan saya sampai sini orang deh. itu susah. Pak, saya Tidak sampai di sini nyambung. dulu. Gini. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Coba sampai di sini dulu. Bapa Ha-ha. hanya sampai Bapa, ya. Bapa Jadi dengan Yesus beda atau sama? Ya sama dong. Loh, beda oknum. Ada berapa Ya, oknum di sini Bapa dengan tidak Yesus? Salah. Tidak salah. Kau bacanya cuma sampai bawah, pikiran kau itu Bapa kan beda dengan Yesus. Kalau saya tidak. Bapa dan Yesus itu sama, satu. Oke? Jadi kalau ya kalau kamu mau masukin Injil kita untuk tambah lagi. mau ke Al-Quranmu susah. Enggak, lagi bahas Al-Quran Iya, siapa betul. gimana sih? Makanya Loh. kau mesti tunjukin dalilmu yang Oke. Al-Quran itu dengan Injil. Oke, ini kata Yesus sekarang. Di berapa itu? Coba di berapa itu? Lihat. Nah, Yohanes 17. Yohanes 17. Harus ada dalilnya. Lah ini saya bawa dalil malah. Makanya Tidak bawa kita- pakai pengertian sendiri. Bukan, maksudnya Quranmu juga pas pakai dalil. Jadi kita bisa sama-sama. Iya tahu. orang. Iyalah Pak, Yohanes. kita nggak boleh pakai asumsi, kan bahas tentang Iya. kitab suci Pak. Betul. Yohanes 17 nomor 3. Ini kata Yesus. Nah, Ini Yesus yang Yohanes. bilang loh. Ini Yesus yang bilang. 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Bapak baca deh, silakan. Yohanes 17 ayat 3. Jadi mesti kita itu baca pakai dalil, Al-Quran juga mesti dibuka. Itu jadi sama-sama tahu. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengandang ke langit dan Oke, berkata, dari ayat 1 Bapak. boleh. Kita langsung ya, satu perikop berarti ya. Oke. Baik. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Oke. permuliakanlah anakmu. Yesus Oke. dengan Bapa sama atau enggak di sini? Ini Yesus di bumi sebagai manusia, ya, masih menjadi manusia. Ini mau disalibkan ini, oke? Bisa biar kamu paham juga, biar kamu paham juga. Ya udah Bapak terus baca, kalau aku udah paham. Tinggal Bapak pemahamannya sesuai dengan tertulis atau tidak. Oh, pahami saya. Ya sudah, silakan teruskan. Yesus di bumi.
Bapa di surga. Bener nggak Pak? Yesus masih di bumi itu sebagai manusia sama kayak kamu dengan saya. Nah, Itu sekarang disama-samain Allah sendiri, itu sama dengan saya. Allah sendiri, itu Allah sendiri. Manusia. Sama Ya, ciptaan katanya. ya ini sekarang kita bahas Allah dengan Yesus. Nah, di sini tadi dikatakan hanya ada satu Allah Bapa, salah saja satu tuh Allah saja, yaitu Bapa. Nah, sekarang di sini kita bahas, di sini Yesus berdoa bilang, "Bapa, telah tiba saatnya." Yesus minta kepada Bapa. Di sini ada berapa oknum? Kalau kita Bapa kan tadi saya minta di 17 nomor 3, tapi Bapak mau bawa dari 1, malah makin berat beban Bapak untuk menjelaskan gitu. Ya udah, silakan sekarang jelaskan. Silakan. Kalau kami Injil itu ada semua, prokop 1. Tidak baca Silakan Pak, silakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke Kemana ini? yang mana kau baca? Yohanes 18. 18. Yohanes 17 kan tadi yang lagi dibaca. Yohanes 17, demikianlah Yesus lalu Titik poinnya di ayat 3 ya. Yo tidak bisa, mesti satu Ya, prokop iya itu silahkan baca dari Harus 1. dibaca. Poin yang sedang dibahas di nomor 3-nya gitu loh Pak. Saya mengingatkan, silahkan. Inilah hidup yang kekal. Oke? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Udah. Ini sebentar. Jadi kata Yesus. Sebentar, saya jelasin sama kau biar tahu. Yang disebut utusannya ini, yang tadi saya bilang itu masih di dunia sama-sama kayak kita manusia ini. Itu yang dimaksudin diutus. Karena diutus itu sama-sama, kita ini sama-sama sebagai manusia di dunia. Oke? Berarti bukan firman tapi utusan gitu ya Pak Dalbo ya. Pak Bablo, di situ menurut Bapak satu-satunya Allah yang benar di situ siapa, Pak? Allah itu Yesus sendiri. Loh, itu gimana sih Bapak ini bilang? Kau tidak bisa bantahkan itu. Bapak membantah ucapan Yesus. Bapak sedang membantah ucapan Yesus. Gimana sih? Coba Bapak baca lagi ayatnya 17 nomor 3. Karena Yesus itu Allah sendiri, Allah yang menjelma sebagai manusia. Bapak baca lagi ayatnya nomor 3. Sudah saya baca tadi. Iya, inilah siapa? Hidup yang kekal. Kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka mengenal Engkau. Tahu artinya? Mereka yang mengenal Engkau. Jelaskan, Pak. Mereka mengenal Engkau itu Yesus berkata kepada para muridnya. Oke? Karena Yesus masih menjadi manusia dan berdoa kepada murid-muridnya, dan biar murid-muridnya itu tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Kok diputar gitu? Pak, dengerin Pak ya. Pak, ini saya sedikit paham aja Pak. Bapak kalau saya salah, Bapak boleh sanggah melalui ucapan Yesus. Pertama begini. 1, di ayat 1 Yesus berdoa memohon permuliaan dari Bapa. Ada 2 oknum, 1 Yesus di bumi, kedua Bapa di surga. Dah, untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Apa kehidupan yang kekal itu? Kata Yesus, mereka mengenal Engkau. Mereka murid-murid Yesus, kata Yesus, mengenal Engkau, mengenal Bapa. Siapa Bapa itu? Satu-satunya, tidak ada yang lain, berarti Allah yang benar. Satu-satunya Bapa, Allah yang benar. Bukan Yesus. Ini kata Yesus. Dan mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai yang Kau utus. Kok malah bilang Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Loh, Allah itu Yesus sendiri. Yesus berdoa dan kepada murid-muridnya itu biar murid-muridnya tahu bahwa dia ini berasal dari Allah. Dia Allah sendiri, oke?
Aduh. Coba Bapak, Pak, enggak nyambung kamu kalau Bapak kamu coba masuk baca lagi Yohanes 17 nomor 3-nya, coba baca lagi, Pak. Udah aku baca, inilah hidup Belum, yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus sebagai manusia, oke? Jadi Itu kata masih Yesus, Allah yang benar itu ada berapa, Pak? Lah, Yesus itu kan Allah sendiri, bro. Loh, bukan? Masa udah lupa barusan Bapak baca ayatnya? Kata Yesus di situ, Allah yang benar itu ada berapa? Iya. Saya tanya. Allah itu cuma satu, yaitu Yesus sendiri. Oh, ini jangan Yesus yaitu berdoa. Yesus sendiri. Ikuti kata Yesus. Siapa Allah yang benar itu? Yesus berdoa itu kepada murid-muridnya, biar murid-muridnya Kok berdoa kepada muridnya? Ya berdoa kepada Bapak, kok kepada murid-muridnya sih? Nggak paham kamu itu. Loh, Bapak yang salah. Maaf ya. Maaf, ini bahasa Indonesia mudah dipahami. Jangan salahkan saya. Ini bahasa Indonesia. Yesus berdoa kepada Bapa, minta dipermuliakan agar Yesus juga bisa memuliakan murid-muridnya. Itu Yesus berdoa biar murid-muridnya itu tahu kalau Yesus itu Allah sendiri. Bukan mau utus bukan. Yesus itu Allah sendiri. Kamu mesti baca ke bawah lagi. Aku telah berfirmankan engkau di bumi dengan jalan menyelamatkan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Oleh sebab itu, Bapa permuliakan aku padamu. Bapa permuliakan aku kepadamu itu Bapa Allah sendiri ya, tunjukin kepada murid-muridnya itu mempermuliakan. Oke. Jadi ucapan Yesus bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau itu Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yang Bapak pahami di situ adalah maksudnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, satu-satunya Allah yang benar gitu. Benar. Oh, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan memiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ustaz Alif. Yesus adalah Bapa itu sendiri ya. Betul. Oke, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, jadi bacanya itu sebentar. Jadi bacanya itu jangan cuma ngambil dari singkatan dari tiga itu ya. Satu perikopnya dibaca. Ya, mau satu perikop juga monggo kok. Nah, biar kamu tahu. Saya biasa baca dulu biar kamu tahu itu artinya itu. Iya, kalau Bapak masih ngotot di situ, saya tanya lagi. Yesus di situ bilang, mereka mengenal engkau, mengenal Bapa, bukan mengenal aku, kata Yesus. Mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Kata Yesus. Siapa kata Yesus agar muridnya mengenal satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Yaitu Yesus sendiri. Bapak. Iya, Bapak itu Yesus Allah sendiri. Maksud Yesus itu biar para murid itu tahu, mengerti kalau dia itu Allah. Saya bantu Ustaz Alif, boleh nggak? Ya monggo. Nah, gini Pak Balbu, lebih mudah saya bantu tujuan Ustaz Alif. Gini aja lah, Pak Balbu, sampean sekarang saya transfer duit 1,5 juta dan saya meminta Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan saya minta Anda keluar dari kekristenan sekarang. Gimana? Mau nggak? Mohon maaf, saya tidak sudi. Loh, 1,5 juta loh Pak. Mohon maaf.
Itu iman saya dalil tidak itu akan tergoyah. dalilnya di mana Pak Didit barusan? Gini, saya Itu- bantu itu Ustaz Tari karena untuk kalian mengungkapkan tidak Pak Badul. percaya. Loh, Pak, Karena kalian tidak kenapa? percaya kalau Yesus Kan itu tadi saya udah Allah pesan sendiri. Pak, di Amsal dikatakan Oke, kita kembali ke Amsal. memahami Tuhan jangan mengikuti Oke. pemikiranmu sendiri. Bapak Oke. barusan bukan pakai dalil, tapi pakai pemikiran Oke, sendiri. Amsal, Saya kita kembali ke mengikuti Amsal. Enggak, bukan. Bapak barusan bukan pakai dalil. Amsal lah, kita kembali ke Amsal. Jangan Enggak. sampai Amsal. Oke Pak, kita turuti Coba. Pak. Amsal berapa? Loh, Saya ini Amsal tanya berapa? dulu. Amsal berapa? Amsal berapa? Saya tanya Astagfirullahaladzim. dulu Pak Bagu. Amsal. Amsal 3, siap. Jangan cuma baca yang kau tahu aja, harus semuanya. Yang mana? bukan 5. Pak, di sini memahami Tuhan nih, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Hatimu. dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa barusan bukan pakai dalil, malah bawa-bawa transfer? Itu yang dimaksud. Kamu tahu bacaannya itu artinya tadi. Kamu baca lagi coba. Loh, saya Kamu udah baca baca? berulang kali. Ya, Jangan tadi kamu bersandar, baca. jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bener Oke. nggak? Nah, itu Oke, itu kan oke. pengertianmu kan. Yang Iya. dimaksud itu kan Nah, gitu. sekarang begini, Pak. Sekarang begini, lihat ayatnya. Ini kata Yesus, jangan pengertian Anda. Ini Oh, ucapan Yesus. Oke. Ini ucapan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Ya kan? Oke. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa di sini? Bapak, Bapak. Bapak itu sebagai apa? Tuhan. Ini ikutin ayat aja, Pak. Mau nggak baca ya, nggak lihat Oh. ya. Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah. Allah yang benar. Betul. Yesus Bapa atau bukan? Bapak. Di mana ayatnya Yesus adalah Bapa? Yohanes 1 ayat 1. Loh. Kok Yohanes 1 ayat 1 ada mana Nah. di situ ada Bapa? Nah. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 1. Coba Pada cari mulanya Yohanes 1. adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, Firman adalah Allah. Mana Bapa, mana Yesus? Nah, tadi Nah. di situ kan disebutkan Bapak itu adalah satu-satunya Allah yang benar kan? Betul nggak? Nah, cocok kan? Match kan? Masalahnya di mana? Loh, Bapa satu-satunya Allah yang benar. Kalau Yesus sebagai apa Pak di sini? Dan Bapa. mengenal Yesus? Enggak, ini ayatnya jelasin, Pak. Loh, lah kan saya udah jelasin. Beda di sini, Pak. Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Sementara Betul. Yesus siapa? Yesus itu firman. Kalimatnya ini, Pak. Kok Yesus itu firman? Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus yang diutus oleh Bapa satu-satunya Allah yang benar. Betul. Nah, firman Allah yang sebagai Allah sendiri, dia keluar dari Allah menjadi utusan. Repotnya di mana? Repotnya Susahnya Bapak, dipahami di mana? loh di sini Pak, di sini saya tanya. Yohanes 17 nomor 3 ada berapa oknum, Pak? 2 oknum. Nah, mana satu siapa? Allah Oke, Bapa. kan ada dua. Yang satunya Mana sih? Yesus. oke, Allah Bapa adalah sebagai satu-satunya Allah yang benar-benar, Pak. Betul. Nah, kalau satu-satunya berarti nggak ada yang lain ya, Pak? Ehad. Betul. Nah, dan Yesus sebagai utusan, benar nggak? Betul. Nah, ada dua oknum di sini. Betul. Tuhannya yang Allah itu yang mana, Pak? Allah Bapa. Yesus bukan Allah berarti ya? Loh, Nggak paham dia, Pak. Nggak apa-apa. Dia Kok kan jawabannya nggak memahami- paham? Dia kan memahami teks, Pak, tidak memahami konteks. Silahkan Nggak bisa. aja. Bapak udah jawab dari tadi enak. Kenapa kesimpulannya jadi Bapak bilang saya nggak paham? Loh, Gini, kan saya coba udah kau bilang. Coba ambil Quranmu premis itu. yang pertama. Premis yang pertama saya katakan, Allah itu Bapa. Bapa itu Firman. Firman itu Yesus.
Itu premis pertama. Oke. Premis kedua, firman itu Yesus telah menjadi manusia. Kesimpulannya itu kan logika sederhana kan. Kesimpulannya Yesus itu firman, Yesus itu Bapa. Itu pelajaran kelas 2 SMA tentang premis-premis logika linear. Paham? Iya, saya paham. Nah, ya Paham, udah. Pak. Paham di sini. Jadi Nah, kalau ini- gitu Yesus dengan Bapa itu sama. Lah kan udah tak jelaskan dengan premis toh, Mas. Sini perhatikan nih, premis pertama, Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah Bapa. Yesus itu Terus adalah oke. firman. Oke, dan Allah itu menjadi manusia gitu. Betul. Nah, setelah dia menjadi manusia, lalu dia mati di salib. Betul. Tuhan Bapa berarti mati. Setelah menjadi daging, firman yang sudah menjadi daging itu mati. Oke, ketika Jangan dia dipenggal dong. Jangan dipenggal-penggal dong. Lah iya, Yesus kan Bapak bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Premis Maka pertama. ketika dia premis pertama itu. Dan selama hidup Yesus lalu terakhir ending kisahnya kan disalib. Betul. Nah, maka ketika Yesus disalib, Bapak juga disalib. Lah, Yesus disalib kok Bapak disalib? Kalau Bapak disalib. Iya toh. Mabuk. Yesus Allah atau bukan? Yesus itu adalah Allah firman yang menjadi daging. Yang disalib itu dagingnya, Bung. Kalau disalib dagingnya, apakah Allahnya disalib? Yesus Firman dengan itu apa, Allah. Bang Didit? Bang Didit, firman itu apa? Arti firman itu apa? Firman itu ya perkataan Allah. Berarti perkataan jadi daging gitu. Betul. Nah, itu mudeng. Gampang kan? Bagaimana proses perkataan jadi daging gitu? Loh, Tuhan itu gak butuh proses, Mas. Tuhan itu maha kuasa. Gini deh, sekarang kita sederhanakan. Kita bicarain aja bersihin singa yang jadi kucing lah. Lebih mudah itu. Oke, Bang Didit. Jadi Yesus itu adalah firman, berarti perkataan Allah, Nah, Bapa gitu kan? Nah, betul. terus Yesus ini mendapat firman dari siapa? Nah, Yesus yang sudah menjadi daging itu mendapat perkataan kan dari Allah Bapa, Thomas. Jelas, Thomas. Sampean itu Bahkan dia perkataan itu sendiri, kenapa dia harus terima lagi gitu? Harusnya kan udah ada di dirinya semua gitu. Lah, Allah itu adalah firman. Firman itu menjadi Perkataan daging. Tuhan. Ya. Jadi perkataan Sekarang jadi saya Tuhan. tanya gini deh, biar nggak bingung. Yesus itu makhluk bukan? Makhluk. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu makhluk, ya udah nggak ketemu, Mas. Karena dalil yang saya sampaikan, Yesus itu firman. Tidak ada satu orang Kristen pun meyakini bahwa Yesus itu adalah makhluk. Yesus itu bukan ciptaan, kan begitu. Dia itu firman menjadi manusia. Nah, sekarang kita kembali ke Amsal supaya standarnya konsisten. Jangan berpegang pada pengertianmu sendiri. Nah, kalau saya bilang saya mendapatkan pemahaman dari bapak-bapak gereja, sampean pasti membantah kan? Loh, bapak-bapak gereja itu enggak valid. Saya memahami dari Paulus. Loh, Paulus itu palsu, kan begitu. Lah, sekarang Paulus itu pengertian saya sendiri bukan? Pak, oke, saya tanya sama Bapak. Linear kan? Iya, ini mengenai Yesus bukan ciptaan. Bapak bisa pahami di sini. Loh, ya nggak paham itu sampean kok malah nanya saya. Iya, maksudnya Bapak jelaskan. Yang mana? Di sini kali. Saya jelasin. Oke. Dan tulislah kepada malaikat-malaikat malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi betul. yang setia dan benar. Amin ini Betul. siapa, Pak? Amin ini siapa?
Amin itu ya Yesus, ya Tuhan, Oke. ya Dan firman. saksi saksi yang setia dan benar. Aduh, aku lobet lagi. Dan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Terus? Yesus Amin. ciptaan Allah atau bukan, Pak? Nah, di situ kan Anda kan mau membawa framing ayat Kok bahwa bawa Yesus, framing ayat? Ya kan, Jangan itu kan bersandar yang pada tertulis, pemikiranmu Bang. sendiri. Kata Bapak tadi, Bapak bilang Ya. bukan ciptaan. Saya tanya sama Anda, Amin itu siapa? Yesus, kata Bapak. Yesus. Di sini dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus ciptaan Allah atau bukan? bukan. Lah, tuh kan. Kenapa Bapak bilang bukan? Nah, itu kan suruh menulis kepada malaikat dalam bahasa manusia. Artinya ya dipahami manusia, kan gitu. Ya kita mau pakai bahasa siapa? Kan yang kita lagi ngobrol kan manusia, Pak. Nah, katanya ini kita ngobrol kitab suci, firman Allah. Iya, Kan begitu. betul. Agar paham. Nah, Jadi berarti- Amin ini kan Yesus, kata Bapak. Betul, Saksi yang setia dan benar. betul. Permulaan dari Ciptaan ciptaan siapa? Allah, Nah, berarti Yesus itu ciptaan. Allah. Terus kenapa Bapak tadi menyangkal? Bapak bilang Yesus bukan ciptaan Allah. Karena di ayat lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, permulaan dan akhir. Kan begitu kan? Loh, Bapak selesaikan dulu PR ini. Nah, itu bukan PR, itu gampang, Mas. Loh, Bapak tadi tanya sama Pak sahabat, Yesus ciptaan atau bukan, makhluk atau bukan? Dia jawab makhluk. Bapak bilang salah, menyangat dia itu bukan ciptaan. Ternyata jawabannya itu ada dalilnya. Jadi yang Saya salah di enggak. sini siapa? Yang salah adalah pengertiannya. Jadi ciptaan Allah itu maksudnya apa, Pak? Adam itu ciptaan Allah, saya itu ciptaan Allah, Ustadz siapa itu Alif itu ciptaan Allah. Yesus. Begitu. Yesus itu adalah firman, Mas. Lah, baca, kita lagi bahas Wahyu 13, Wahyu 3:14. Yesus juga ciptaan Allah. Kenapa Bapak nggak mau terima? Loh, kan saya Loh. berdasar dari Amsal tadi. Ya Jangan iya Bapak, bersandar jangan bersandar pada pada pemikiran pengertianmu Anda sendiri. Saya Kata- bersandar pada Hmm. pengertian bapak-bapak gereja. Saya Lah. bersandar pada pengertian Paulus. Saya bersandar pada pengertian Petrus. Apakah saya Bapak percaya kepada kitab Wahyu? Lu percaya, Mas? Nah, di kitab Wahyu dikatakan Yesus ciptaan Allah, Bapak percaya? Yang mana sih? Yang Kok tadi. yang mana sih? Yang tadi. Yang mana Wahyu Tadi. berapa? Wahyu berapa? Siapa? Jangan cuma setengah aja. Wahyu berapa? Saya bacain Bukan, Wahyu itu berapa? dia itu mau berusaha meyakinkan saya bahwa Yesus itu adalah ciptaan dengan dalil-dalil yang mereka kulik dari Itu Alkitab. makanya. Kan Pak begitu. Didi, saya mau baca Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Jangan cuma sepotong aja kamu baca ya. Semuanya harus baca. Wahyu 3:14. Kan kalimatnya permulaan dari ciptaan Allah, tapi Bapak nolak bukan ciptaan. Nah, terus gimana? Sebentar, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Oke? Yang mana lagi? Ya katanya jangan sepenggal ya, Bapak selesaikan dulu lah. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku Udah, stop tahu dulu, segala. stop. Tidak bisa. Kau cuma bacanya cuma janganlah. Bukan. Salah kau. Iya, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Satu ayat baru stop, kita paparkan. Amin di situ siapa Pak?
Makanya saya baca dulu, kok dengar dulu. Loh, enggak, dipahami dulu, baca satu ayat dipahami. Amin di situ siapa? Permulaan ciptaan Allah. Pertanyaan saya, inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Ya Yesus. Ah, Siapa lagi? Yesus. Lalu terus baca berikutnya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu bukan Yesus dicipta, oke? Loh, Ayat berikutnya, dengar ayat berikutnya. orang kalimatnya Aku jelas. tahu. Permulaan Tidak. dari ciptaan Allah. Kau cuma bawa sepenggal tidak Enggak, tidak coba bagus. Bapak bahasa itu Bapak pahaminya gimana, Pak? Paham saya. Karena saya penginjil, saya paham. Makanya saya ngasih tahu, jangan cuma dibawa dari aminnya aja, ya. Bapak tahu nggak yang sedang 15. dibahas Aku tadi? tahu Tadi segala dikatakan. pekerjaanmu, Tadi dikatakan. engkau Enggak, Pak, dengerin tidak dulu, Pak. Dengerin dulu, Pak. Maaf, Pak. dan Maaf, tidak Pak. Ya, biar kita tetap di track substansi yang kita Siap, bahas. siap. Tadi dibahas dikatakan, Pak Didit nanya sama Pak Sahabat bahwa Yesus makhluk atau bukan? Kata Pak Sahabat makhluk. Loh, selesai kalau gitu. Karena Yesus itu bukan makhluk atau bukan ciptaan Allah, bukan yang diciptakan. Nah, padahal di kitab Anda dikatakan Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Bukan. Kau dengar, biar jangan cuma dibawa dari 14 ya. Oke, saya baca ya. Yang kau maksud tadi itu firman dari Amin. Amin ini kan Yesus. Oke, saya lanjut. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di situ ciptaan Allah, Pak? Aku tahu segala Pak, saya tanya, siapa di situ yang jadi ciptaan Allah? Tidak ada, itu Yesus sendiri. Yesus tidak diciptakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kenapa dari tadi ayatnya disanggah terus loh? Aneh saya ini. Nah, makanya kau baca itu jangan cuma setengah aja, harus terusnya ke bawah. Justru utuh satu ayat ini utuh. Bapak coba pahami, oke? Bukan utuh, cuma kau ambil dari 14. Saya tanya Iya, sama Bapak, saya tanya sekali lagi. Amin itu siapa? Yesus. Nah, lalu dia sebagai apa? Saksi yang setia, bener nggak? Saksi yang setia dan benar, oke? Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi di sini permulaan ciptaan Allah siapa, Pak? Itu bukan Yesus yang dicipta. Ya, bukan Yesus. Gini. Mesti kau baca, mesti kau baca lagi. Mesti kau baca lagi. Tadi ayatnya Yohanes 17 nomor 3 dikatakan kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar Bapa sanggah. Itu udah ucapan Yesus. Di sini udah jelas-jelas Bapak sepakat amin itu siapa? Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah bukan Yesus. Orang ayatnya masih nyambung. Amin itu permulaan dari ciptaan Allah. Kamu cuma bawa dari gini. Saya bantu, Pak. Gampang itu, Pak. Wahyu itu ditulis pada masa apa? Angel. Yohanes ngungsi di Pulau Patmos. Nah, pada saat itu terjadi sensor besar-besaran terhadap pengikut sensor? Kristus. Sensus mungkin. Sensor, Pak. Sensor ya, monggo lah. Ajaran Kristen itu dianggap tabu saat itu. Makanya Tuhan Yesus dikatakan di situ amin. Tidak secara lugas dikatakan Yesus untuk menghindari sensor pemerintah Roma. Kan begitu. Terus dikatakan di situ permulaan penciptaan. Kenapa? Kalau Yesus dikatakan Tuhan, itu kita pasti kena sensor. Pasti itu. Nah, permulaan ciptaan itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, keagungan Tuhan itu dibahasakan sebagai permulaan ciptaan. Supaya apa? Supaya tidak disensor.
tidak dianggap menghujat oleh pemerintah Roma. Nah itu. Bang Nah Alif, tapi Bang Alif sebenarnya coba buka Astagfirullahaladzim. 822 Bang Alif. gini ya, Bang Alif, saya mau coba izin buka Amsal turun. 822. Iya, itu juga mengenai ciptaan juga itu di Amsal 8 Iya. ya. Nah, Sama Amsal itu, 8. itu terhubung. Betul. Tapi ya itu silakan Bapak, itu kan iman Bapak. Kalau Bapak menyanggah kalimat tertulis, bahkan di sini tintanya merah, yaitu hak Bapak. Saya tidak akan memaksakan Bapak percaya kepada yang tertulis di kitab Bapak gitu. Saya akan membacakan kayak gitu. Kalau memang Bapak di situ tidak sepakati, ya itu kembali. Cuman tadi pesan di kitab Anda bahwa Begini Mas, memahami Tuhan, jangan bersandar kepada pemikiranmu sendiri. betul. Gitu. Iya, makanya kalau Bapak barusan sampai bawa sensor-sensor segala, itu kan Bapak sedang bersandar pada pemikiran sendiri, pengertian sendiri. Gitu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu pesannya. Makanya tadi ketika Bapak katakan Yesus bukan ciptaan, tapi ada kalimatnya di situ ciptaan, tapi Bapak menolak. Tapi ya silakan itu, ya. Saya yang penting saya tidak melintir kitab Bapak. Kalau Bapak melintir tidak sesuai dengan kalimat tertulis, ya itu terserah Bapak lah. Oke. Jadi gini Mas, saya mau minta izin. Katanya dibilang dibawa kabur ya, saya mau minta izin kabur dulu karena saya ada pesanan babi guling mesti dikirim besok. Jadi saya mesti siapkan. Mohon izin ya. Ya silakan Pak. Terima kasih. Ya Bapak kan ini tidak mengikuti apa yang diharamkan oleh Yesus. Sekarang udah nggak diharamkan lagi kan, di perjanjian baru sudah nggak diharamkan. Hah? Di perjanjian barunya sudah tidak diharamkan gitu kan. Di perjanjian baru tidak diharamkan. Ini udah geser topik ini. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, tapi itulah kitab mereka bisa dirubah. Oh, kirain Bang Bablo. Lanjut. Iya. Enggak, di Jelas-jelas perjanjian kata lama kan Yesus. diharamkan gitu. Jelas-jelas kata Yesus, aku diutus bukan untuk menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Ketika di dalam kitab Taurat atau kitab para nabi dikatakan babi termasuk yang haram, maka Yesus tidak menghalalkan. Betul. Kenapa jadi bisnis babi guling coba? Oh, makanan enak itu. Ya betul, itulah ujian keimanan. Ketika Tuhan melarang, jangan dilanggar. Kan jadi dihalalkan gitu. Kenapa? Sedangkan Tuhan Yesus sudah nggak ada gitu. Terus kenapa manusia bisa aja ngerubah apa yang diajarkan Yesus gitu? Itu gimana itu? Ada di Injil juga ada itu. Tapi bukan diharamkan. Ya, bukan diharamkan, itu masih kitab para nabi dahulu sebelum ada Yesus. Berarti itu Nanti bukan Yesus ajaran datang Yesus baru dong. digenapin semua. Berarti babi haram yang di kisah para rasul itu bukan ajaran Yesus berarti? Oh, bukan. Yesus halalkan semua. Jadi kata Yesus, apa yang dimasuk ke dalam mulutmu tidak haram, halal. Yang keluar dari pantatmu itu yang dinamakan haram. Di mana ayatnya itu, Pak? Padahal di sini sebut ya juga babi hutan karena memang berkuku belah tapi tidak memamah biak, haram itu. Betul. Sama kayak unta. Betul? Di Al-Quran kan ada juga kan? Berarti perjanjian lama ini udah nggak berlaku bagi umat Kristen? Oh, tidak berlaku. Lah, berarti kan dalam babi diharamkan dalam perjanjian lama. Betul. Tapi Yesus sudah genapi semua. Jadi bisa dimakan. Begitu.
Tapi itu perubahannya kan di perjanjian baru, sedangkan waktu penulisan perjanjian baru kan Yesus sudah tidak ada gitu. Apanya? Saat ayat itu dirubah gitu. Yesus datang, dirubah, digenapin semua. Itu Yesus yang mengajarkan kalau babi halal gitu. Apa yang dimakan atau dimasuk dari mulut halal, yang keluar dari bawah pantat haram. Iya, memang kalau dalam ajaran Kristen itu kan di kitabnya ada. Itu bahkan kalimatnya kata Paulus itu kan segala sesuatu halal bagiku. Betul. Nah, jadi udah tidak ada lagi yang diharam-haramkan kalau untuk Tidak ajaran ada. Kristen. Kecuali nikah 3 kali, 4 kali baru haram. Mana di mana ayatnya? Tidak tahu saya. Mereka ini Bang Ali, mereka mengatakan yang haram itu babi hutan. Sementara Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Betul. Itu kata Yesus. Digenapi. Iya, digenapi itu berarti ditambah, disempurnakan. Sempurnakan, betul. Dan dulunya haram, sekarang sudah tidak haram. Kalau imamat ini perjanjian lama atau baru Pak Balbo? Kalau ayat imamat ini? Yang gimana itu? Mohon maaf, saya Imamat 11, 7 sampai 8 demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tapi tidak memabia haram itu bagimu. Dan daging binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkai janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Sedangkan babi semuanya kan berkuku belah gitu kan. Tidak babi hutan aja. Babi, onta itu kan haram itu. Tapi kenapa orang Kristen makan babi? Kenapa orang Islam makan unta? Ya karena dalam agama kami dihalalkan. Ya ada. Terima kasih penjelasannya. Sama kan? Tapi di Kristen nggak dihalalkan kan? Diharamkan kan? Enggak. Kristen halal semua. Lah ini di Imamat 11:7-8 ini? Yang bunyinya? Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Betul. Nah terus, jadi haram dong. Dulunya, sekarang sudah tidak. Nah ini tahun 96-2005 loh, berarti kan masih baru. Berarti berubahnya baru abad ini dong berarti. Sudah lama. Yesus datang ke dunia. Tapi ini masih cetakan 96-2005 loh, masih abad dapat ini. Dari mana itu? Nggak tahu saya kitab dari mana lagi itu. Ya ini nubuat mana? Imamat 11:7-8. Nubuat dari mana itu? Kitab kami kan tidak dari 2000-an. Kitab kamu itu kan dari 20.000 tahun yang lalu sudah ada. Jadi kita berpegang sama kitab kami. Cetakan baru katanya. Oh, nggak tahu saya itu. Saya tidak berpegang sama kitab yang baru. Ini berubah terus ya. Jadi setiap ini ada pergantian. Aku izin terus sahur gitu dulu ya, Bang Sahabat, lanjut dulu. Lah, ini host sudah tidur ya? Enggak, izin nyimak dulu, mau sahur. Iya, saya juga mau sahur ini. Gimana ini? Iya, saya juga mau sahur ini. Adalah. Oke deh, terima kasih ya. Oke, Papa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya minta maaf. Host. Oh, mau pamit ya. Yang pasti Bapak percaya kan kalau Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah? Tidak percaya. Yesus itu Allah sendiri. Ayat itu Bapak tidak percaya? Saya percaya Yesus itu Allah sendiri. Bukan, di ayat itu Bapak tidak percaya. Ayat kitabnya sendiri gitu. Saya percaya Yesus itu Allah sendiri. Bapak percaya nggak di Wahyu tadi?
Amin. Amin Iya, itu Yesus sebagai sendiri. permulaan ciptaan Allah. Tidak percaya. Karena Yesus itu Allah sendiri. Berarti Bapak tidak percaya dengan ayat tertulis itu ya? Saya percaya Yesus. Tapi kalau seperti kita ini diciptakan bukan Pak Balbo? Kalau manusia diciptakan lah. Kan Yesus waktu itu jadi manusia gitu. Artinya dia berdaging, berarti kan ada diciptakan juga gitu kan? Atau terbentuk sendiri gitu? Manusia itu diciptakan sama Yesus. Yesus yang diciptakan manusia. Enggak, Yesus waktu jadi manusia itu dia tercipta sendiri atau gimana? Atau langsung berbentuk manusia diciptakan Yesus. Sekarang saya tanya coba, yang ciptakan ibunya Yesus siapa? Yesus sendiri. Roh Kudus. Yang Yesus menciptakan itu Roh Kudus. Bunda Maria, yang menciptakan Bunda Maria, ibunya Yesus. Yesus itu Roh Kudus. Duh kan, giliran ditanya Bapak nggak mau jawab. Karena yang menciptakan manusia kata Bapak katanya Yesus. Saya tanya, yang menciptakan ibunya Yesus siapa? Yesus juga. Yes, karena Yesus itu Allah sendiri. Yang menciptakan ibunya Yesus adalah Yesus. Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Yesus siapa? Kudus. Roh Yang Kudus melahirkan, melalui, yang melahirkan. Roh Kudus melalui seorang manusia. Oke? Kok yang melahirkan kok Roh Kudus? Yang melahirkan Roh Yesus siapa? Kudus. Yang melahirkan itu manusia, yang melahirkan itu manusia. Bang Jul, Ya, ini itu gimana Bapak ini? Bu. Bawa ayat Maksudnya tapi ini, disangka Yesus terus itu dari saat tadi jadi nih. manusia dilahirkan, itu dia terbentuk sendiri atau ada yang menciptakan gitu? Dia atau terbentuk aja sendiri jadi manusia gitu saat lahir jadi bayi? Kan kita manusia diciptakan ya sama Tuhan gitu dari tanah gitu. Terus Yesus gimana? Tercipta sendiri atau ada yang menciptakan? Atau dia membuat dirinya sendiri gitu? Loh, namanya juga Tuhan, Allah sendiri. Bagaimana sih? Iya, berarti dia membentuk Masa Allah rupanya dia mencipta- sendiri gitu. Masa manusia menciptakan Allah yang benar aja lu? Ya, terus yang menciptakan Yesus siapa? Tercipta sendiri. Yesus itu Allah, roh Iya, Kudus, saat dia Allah jadi sendiri. manusia, saat dia jadi manusia itu yang membentuknya jadi manusia siapa? Loh, Yesus ke dunia menjelma sebagai manusia, itu Allah sendiri loh. Biar kau bisa tahu wujudnya Allah. Oh, ini Allah. Kau kan tidak pernah tahu wujudnya Allah. Yesus itu lah datang ke dunia, jadi tahu bahwa Yesus itu Allah dan Tuhan kami. Iya, kan berarti kan ada dagingnya, ada darahnya, ada jantungnya. Berarti kan diciptakan sama dengan manusia gitu kan. Persamaannya ada sama gitu kan. Dan itu dia terbentuk sendiri atau ada yang menciptakan gitu, berubah jadi manusia Ada itu. yang ciptakan dia, itu kan roh Allah sendiri. Ya berarti kan diciptakan berarti kan. Loh, kok gimana sih? Kok Allah Kan sendiri? Pak Abu bilang diciptakan oleh roh Allah sendiri. Ya berarti kan ada yang menciptakan. Tidak bilang ciptakan. Saya bilang roh Allah. Saya tidak bilang ciptakan. Roh Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Dan itu kenapa nggak langsung jadi manusia dewasa aja Pak Babo, seperti malaikat yang bisa menyamar ke dunia itu menjadi manusia biasa gitu. Kenapa harus lahir dulu, proses dulu lahir, terus menyusui, terus dibesarkan gitu-gitu gitu kan? Kan Tuhan punya kuasa gitu. Kenapa tidak langsung aja jadi manusia dewasa gitu? Pahami dulu, pahami bahasaku. Roh yang menjadi manusia itu Allah sendiri ya. Allah sendiri yang menjadi manusia. Jadi manusia itu ya terbentuk kayak sampean, kayak saya dari kecil, lahir, nyusu, nete, itu. Ya. Kan Tuhan harusnya berbeda Pak Balbo. Ya, Kan Tuhan nggak bisa disamakan gitu kan. Tidak bisa. Itu kalau ajaran saya. Kalau Injil saya, di Injil itu tidak kayak gitu. Tuhan itu kan maha kuasa ya Pak Balbo ya. Yes. Nah, ketika dia berubah jadi firman dan dia berubah jadi wujud Yesus, apa kuasanya tetap ada atau gimana?
Dia kan Allah sendiri, dia bisa rupa-rupa lah. Terus Kan dia itu berdoa Allah, ke siapa? pencipta Allah. Ketika dia jadi manusia, dia berdoa ke siapa? Kalau dia memang punya kuasa sendiri, kenapa dia harus berdoa? Dia menatapkan tangannya ke langit. Dia berdoa karena dia sebagai manusia, itu Allah sendiri sebagai manusia. Berarti kuasa Tuhan nggak ikut ketika dia jadi Yo manusia. tidak, Dia nggak punya kuasa. yo Allah sendiri kok tidak punya kuasa, bagaimana ini Mas Bro? Nah, terus kenapa dia berdoa kalau dia masih punya kuasa gitu? Maksudnya Itu gini, sebagai manusia, dia sebagai manusia, sama dengan Mas Bro, sama dengan saya, sama dengan Pak Host, sebagai manusia. Itu sebagai iya, manusia. saat dia jadi manusia itu kuasanya hilang atau gimana? Yo tidak lah, Hilang ya? dia berarti? tetap Allah. Itu kuasanya hilang. Ketika dia berubah jadi manusia, kuasanya hilang gitu. Yo ndak, sampai selama-lamanya, sampai kekal, tetap. Enggak, maksudnya ketika di manusia aja Pak Balbo, itu yang saya tanya ya. Kata Allah bilang dia berubah jadi manusia gitu kan. Nah itu kuasanya hilang nggak gitu? Ketika dia berwujud manusia. Kuasanya tetap kekal sampai selama-lamanya, tidak hilang. Ya, ketika dia jadi wujud manusia itu dia punya kuasa atau Dia tidak? jadi manusia, dia Tidak jadi punya manusia, dia berkuasa. Terus kenapa masih berdoa gitu? Ya ampun, lah sampai ini loh, sebagai manusia sampai berdoa enggak? Ya karena saya manusia, karena saya bukan Tuhan. Nah itu sudah Ya berarti dia roh bukan yang Tuhan dong. menjelma, Berarti Yesus roh, bukan Tuhan dong. roh Tuhan Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia sebagai Oke. manusia, yaitu seperti Bapak, saya, Pak Host, yaitu. Ya berarti kan yang menjelma menjadi manusia itu kan Yesus, itu berarti kan Yesus Tuhan gitu kan? Karena dia adalah bagian dari Tuhan gitu kan. Dia adalah roh Tuhan itu sendiri gitu kan. Yes, Nah, Nah, yes. terus kenapa nggak ada kuasa gitu? Puasa di mana? Ya kenapa kenapa Yesus harus berdoa juga kalau seandainya dia bisa melakukan hal itu sendiri? Karena kan dia Tuhan juga. Kenapa dia tidak bisa melakukan hal yang nggak perlu harus berdoa juga gitu kan? Karena dia berdoa ke siapa? Sedangkan dia Tuhan itu sendiri gitu kan? Kalau dia bukan Tuhan Allah sendiri, dia bisa bangkitkan orang mati, dia bisa sembuhkan orang buta, dia bisa sembuhkan orang lumpuh, orang kusta, dia bisa jalan di atas air. Nah terus dia berdoa, kenapa harus berdoa juga kalau memang punya kuasa itu? Sebagai manusia gimana sih? Dia sebagai manusia. Waktu sebagai manusia kan artinya walaupun Tuhan berubah jadi apapun, artinya kuasanya nggak hilang dong gitu kan? Yo enggak lah. Buktinya dia kan? jadi manusia, dia bisa bangkitkan orang mati. Lah terus kenapa masih berdoa? Dia berdoa sebagai manusia. Lah tadi bisa menghidupkan orang mati. Lah terus yang minta yang lain kenapa harus minta doa juga? Nggak nyambung. Nah, Nabi Musa juga punya mukjizat. Mungkin kan? gini dulu Bang. Aku jadi tergelitik ini lagi makan. Ketika dia sebagai manusia berdoa, Bang. Ketika dia berdoa sebagai manusia, dia berdoanya kepada siapa? Dia berdoa Bapa itu Allah itu dia manusia sendiri. Atau bukan? Kalau Bapak manusia atau bukan? Allah, roh iya. Allah. Iya, bukan manusia kan? Ya bukan. Oke, kalau Yesus kan manusia. Menjelma jadi manusia. Iya, Yesus manusia. Bukan manusia. Berdoa kepada yang bukan manusia. Menjelma sebagai manusia, dia itu roh Allah. Dia datang di dunia itu menjelma sebagai manusia. Oke, berarti Yesus manusia kan? Menjelma sebagai manusia.
Jadi Bukan gimana manusia. kesimpulannya? Jadi gimana kesimpulannya? Manusia atau Tuhan kalau gitu? Manusia atau Allah Yesus itu? Yesus itu Tuhan Allah sendiri. Ya udah, berarti Yesus itu adalah Allah, bukan manusia. Nah, tanyain berdua. Tanyain lagi Enggak, berdua. bukan dulu dong. Yesus itu Allah, bukan manusia. Yesus itu Allah sendiri, bro. Manusia atau bukan? Oh, Pak Balbo. Berarti Allah itu adalah roh ya Pak Balbo ya? Allah itu roh. Betul. Nah, ketika jadi Yesus dan itu yang jadi Yesus itu juga roh Allah ya. Berarti saat roh itu menjelma jadi Yesus, yang Allah itu rohnya kemana gitu? Roh itu tetap ada dalam diri Yesus. Iya, yang Allah sendiri kan roh gitu. Berarti ketika roh itu jadi Yesus, ya berarti roh yang Allahnya hilang. Ada bersama-sama dengan Yesus. Terus Yesus berdoa ke siapa gitu? Kalau seandainya roh Allah itu ada di Yesus. Yesus berdoa kepada Allah. Sebagai manusia dia berdoa kepada Allah, Bapanya sendiri. Iya, tapi kan tadi kamu bilang Allah itu adalah roh dan roh itu udah jadi manusia. Artinya udah nggak ada lagi dong roh yang di atas itu. Kenapa dia harus berdoa? Sedangkan roh Allah aja di dalam dirinya gitu. Nah, itu dia karena dia sebagai manusia, menjelma sebagai manusia, dia berdoa kepada roh Allah. Dia berdoa kepada roh Allah. Yes. Lah, sedangkan roh Allah Berdoa tadi kata kepada Pak Balbo Bapa. ada dalam dirinya. Berdoa kepada Bapa. Karena itu dia adalah roh. wujudnya masih manusia. Di dunia dia masih jadi manusia, tetapi roh Allah bersama-sama dengan dia. Oke? Terus dia berdoa ke roh Allah lagi. Sedangkan roh Allahnya udah ada dalam dirinya. Iya, itu pahami. Ya kan Pak Balbo yang bilang tadi roh Allah itu adalah roh dan roh itu menjadi Yesus. Terus Yesus roh itu bersama Yesus dalam dirinya sebagai manusia. Bersama-sama dengan Yesus. Artinya dalam diri Yesus itu ada roh Allah gitu kan? Betul. Nah, Allah itu Dan kan punya segala kuasa gitu kan? Segala kuasanya ada di Dalam Yesus. Nah, terus kenapa Yesus masih berdoa ketika dia punya kuasa itu? Dia sebagai manusia dia berdoa di dunia dia sebagai manusia. Dia berdoa kepada dirinya sendiri gitu ya Pak ya? Jadi ke roh dalam dirinya dong. Berdoa kepada dirinya sendiri gitu ya? Saya mau sahur dulu ya. Memang nggak bisa ya Pak ya kalau pakai nalar biasa gitu ya memahami Kristenan gitu Pak ya, harus pakai nalar yang kebalik-balik gitu ya. Ya, itu menurut kalian. Ya, ayatnya aja ditolak kan. Memang gitu ya Pak ya? Itu di. Memang begitu ya Pak ya? Iya, kayak begitulah. Jadi begitu dia agak mikir agak seperti manusia biasa berpikirnya, berdalarnya, dia akan tinggalkan agamanya pasti Pak kalau Pak. Oh, benar, tidak Pak? tidak bisa. Karena tidak ketemu sama nalar. Bagaimana ceritanya? Yang bersangkutan kita nih, diri kita sendiri, kita berdoa kepada dirinya sendiri. Dia tidak perlu ngomong, nggak perlu berdoa, udah langsung laksanakan saja gitu. Ya, Kalau bicara tentang kemanusiaan, oke lah. Kita bicara tentang kemanusiaan, tentang keterbatasan manusia. Sekarang saya tidak bicara fisik ya. Saya tidak bicara fisik, saya bicara pengetahuan. Tuhan itu punya pengetahuan yang luar biasa, betul kan? Maha tahu bahkan. Segala sesuatu di atas muka bumi, di alam semesta, segala sesuatu termasuk yang apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Betul nggak? betul. Yes. Nah, kalau betul, ya, kalau betul, bisa nggak begitu firman itu menjadi firman yang awalnya Allah menjadi Yesus, kemudian Yesus sendiri membatasi pengetahuannya. Saya tidak bicara fisik sekali lagi ya, saya bilang sama Bapak. Saya bicara pengetahuan. Pengetahuan dalam arti
Bisa apa enggak membatasi pengetahuan? Dia kan Misalkan Tuhan ya, sendiri. misalkan Bapak hari ini kita normal nih. Tahu-tahu ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Saya tabrakan nih besok pagi. Kemudian tangan saya putus. Yang awalnya saya bisa ngangkat barbel, tangan saya sudah nggak ada, saya nggak bisa lagi ngangkat barbel, Pak. Nah, itulah keterbatasan fisik. Tapi pengetahuan, tidak, Pak. Walaupun saya tabrakan, pengetahuan saya tetap. Saya pernah S1, saya pernah S2, dan lain sebagainya, saya itu akan tetap, Pak. Nah, begitu Tuhan menjadi manusia, oke, secara fisik dia terbatas. Pengetahuannya terbatas nggak? Ya tidak, dia itu Allah Ayo, sendiri. kita pakai nalar yang benar sekarang. Dia Allah sendiri. Nah, Bapak nggak bisa jelaskan. Panjang lebar saya tanya sama Bapak nggak bisa jelaskan. Kembali lagi Allah sendiri. Saya tanya, kalau sebagai manusia oke. 100% manusia, 100% Tuhan. Sebagai manusia, fisiknya terbatas. Pengetahuannya terbatas nggak? Itu pertanyaan saya. Jangan balik lagi loh, Pak. Pengetahuannya tidak terbatas. Oke, kunci ya. Kunci? Kunci surga. Oke. Nah, kenapa waktu mendatangi pohon ara dia nggak tahu kalau itu nggak musimnya pohon ara? Nah, itu Yang kedua, perumpamaan. saat didatangi malaikat, waktu berdoa di Getsemani, didatangi sama malaikat dan dia ketakutan melihat malaikat, Pak. Keringatnya bercucuran seperti darah, saking takutnya melihat malaikat. Awalnya kunci ya, kita tadi sudah kunci pengetahuan. Artinya dia sudah tahu tuh tentang malaikat, tentang iblis, tentang ini, tentang itu segala macam, dia sudah tahu. Ayo, silakan. Itu karena tubuh jasmaninya sebagai manusia. Bapak cuma bisa ngasih itu jawabannya. Dari tadi. Bapak cuma mampu itu aja jawabannya. Memang. Cuma itu aja Bapak yang bisa Bapak jawab. Memang kebenarannya cuma begitu aja. Kamu putar balik kemana kiri kanan utara. Kebenarannya Bapak nggak punya pengetahuan sama diri sekali. saya. Konsekuensi nggak ada, nalar nggak punya, pengetahuan nggak punya, repot kalau gitu memang. Iya siap. Makanya di Alkitab saya kan ada. Sulit. Di Alkitab saya kan ada. Iya, yang tadi saya sampaikan Alkitabnya menyebutkan begitu. Yesus itu ketakutan saat ketemu didatangi sama malaikat. Itu sebagai ketakutan, manusia, Pak. Sebagai manusia ya, pengetahuannya terbatas nggak? Tadi Bapak bilang pengetahuannya sebagai manusia tidak terbatas. Kau masuk goa, ada malaikat Jibril, kau takut enggak? Iya, yang didatangi Jibril itu manusia, Pak, bukan Tuhan. Kau masuk goa yang didatangi Jibril di gua, ya itu manusia, makanya dia takut. Beda sama di Getsemani, yang didatangi malaikat itu Tuhan. Itu kenapa harus takut? Manusia, dia sebagai manusia punya rasa takut. Nah, artinya dia manusia biasa, nggak punya pengetahuan seperti Tuhan. Buktinya hari kiamat nggak tahu. Kalau dia tidak punya pengetahuan. Jadi jangan mengandai-andai, Pak. Udah, Pak. Bapak pegangannya Yesus itu sebagai Tuhan itu berdasarkan Konsili Nisea, tidak berdasarkan Alkitab. Enggak, Pak. Sudah, Pak, itu fakta sejarah. Jadi diputuskan di Konsili Nisea tahun 325 Masehi di Nisea. Mesir itu Yesus saya ngomong itu tahu saya itu Mesir yang kasih keluar itu. Tahu nah, saya. Kenapa ditutupi dari tadi kalau tahu? Tidak, itu kalau Yesus itu menjadi Tuhan sejak Konsili Nisea kan? Makanya kita tidak sejak Konsili Nisea diangkat menjadi Tuhan, diputuskan. Tidak berpegang dengan keluaran dari Mesir, oke? Kita tidak berpegang dengan itu. Terus kamu berpegang sama apa? Kuat. Sama Alkitab juga enggak? Iman kita kuat, teguh. Iya, iman dari mana? Iman dari doktrin. Tidak bisa digoyah siapapun. Walaupun dari ayat-ayat Alkitab gitu ya. Jadi iman Bapak tidak berdasarkan Alkitabiah gitu. Imannya dari sendiri kan. Bisa juga saya mau suruh kau baca di korangmu 81 Takwir 22. Siapa yang menurunkan itu Al-Quran itu tidak ada
Tidak ada bahasa Muhammad. Bapak bisa baca nggak? Yang gila situ siapa? Yang gila siapa? Ya orang-orang, saya nggak perlu saya buka, saya hafal itu Pak ayatnya Pak. Nah, Itu orang-orang menganggap Muhammad gila. Tidak ada Muhammad. Orang-orang menganggap Muhammad gila. Tidak ada tulisan Muhammad situ. Yesus pun dianggap gila. Tidak ada tulisan Muhammad situ. Tidak ada tulisan Muhammad situ. Iya, kamu dianggap Tidak gila. ada tulisan Muhammad situ. Jangan kau bawa Muhammad. Ya, jadi Bapak udah lari masalah yang tadi Udah lari. Sekarang bawa Quran gitu. Aku cuma heran aja kau Muslim, tapi Jawab pertanyaan dengan menimbulkan permasalahan baru. bukan. Oke. Saya cuma Nggak heran bisa, aja Pak. kau Muslim, Ini repot. kau Muslim. Masalah yang tapi paling dasar saja Bapak nggak bisa Ya. jawab. kau Saran Muslim, saya belajar dulu lah. kau Belajar Muslim, dulu, nalarnya dibenerin gitu kan. kau Muslim, tapi kok kau bisa utak-atik kitabnya orang, itu berarti sama aja kau tidak percaya 100% Al-Quran. Loh, Oke? Al-Quran justru menunjuk bahwa kalian itu mengotak-ngatik kitabmu sendiri. Makanya jangan dipercaya orang-orang yang seperti itu. Kitab Injil dengan Al-Quran Al-Quran itu sudah duluan mana menyatakan keluar? begitu Pak. Duluan mana Orang-orang ini keluar? nulis kitab dengan tangannya sendiri dan menyatakan bahwa itu dari Allah. Kami Kitab paham itu. Injil- Kitab Makanya yang dari Injil- tadi kami bawakan ini menunjukkan apa? Ya memang kamu bikin sendiri kitabnya. Kitab Injil Babi itu dibilang babi ada di kan? Al-Quran. Begitulah. Oke? Kitab Injilmu itu Apa? ada di Al-Quranmu. Tidak usahlah kau Yang Anda pegang itu bukan Injil, Bos. Itu catatan Ya. para wartawan. kau baca Lah lagi iyalah, di, siapa lagi? baca lagi di 44 Surat orang As- yang nulis Alkitab. kau baca di surat As-Sukaruf ayat 61 itu kau baca. Itu Injil kita, Maria dan As-Sukaruf. Isa ada di situ. Kau baca itu. Asukaru. Baca. Asukaru itu yang mana, Bos? Baca Di situ. Bible. Baca di Di mana? Al-Quran. Asukaru nggak ada di Quran. Nggak ada Quran surat Asukaru itu nggak ada. Ada situ kau baca. Makanya Sukaruf. perkuat dulu Ayat lah. 61. Perkuat dulu. Sukaruf 61 kau baca. Pengetahuannya diperkuat Itu dulu. Injilnya kita, Asukaru Yesus coba. dan Maria ada di Al-Quranmu. Kau jangan lari-lari. Kau baca itu. Ya ada lah memang. Nah, itu kan Tapi di surat mana? Surat apa? Ada di surah apa? kau baca itu. Ada di surah apa? Ada di surah apa? Sukaruf, ayat 61. Hah? Surah apa? As-Sukaruf. Mungkin itu surah sakarapmu kali. Hah? Kau baca itu. Jangan kau lari-lari. Itu Nggak kau kitab bikin masalah aja nggak jelas. Gimana sih? Babu. Surah Asukaru ya kawan-kawan coba cari. Mungkin saya yang salah kali ya. Nggak hafal kok. Nggak ada surah Asukaru. Gimana mau cari itu surah Asukaru? kok baca karena saya tidak apa. Kau Saya ketik mau itu. baca, tapi surah Kau ketik. Asukaru itu nggak ada, Bos. Kau ketik saya baca ya. Saya sebut kau baca A Z U K H R U F. Azukru. Baca. Asukaru. Sekarang. Askarapmu kali. Surah Asakarapmu. Itu ada di itu di Jawa itu kalau Asakarapmu. Aduh. Baca. Coba kau baca. Nyebutin suratnya aja nggak lurus loh Anda itu. Aduh, Pak. Bikin malu diri sendiri loh. Bukan bikin malu diri sendiri karena saya tidak berpegang sama Al-Quran. Karena Nah, Al-Quran, kamu nyebutin aja nggak jelas kok gimana mau dibuka. Al-Quran saya lempar. Nggak Jadi Pak pakai. Balbo pegangnya Lempar aja nggak masalah. pegangnya apa? Pak Balbo pegangnya apa? Injil. Injil apa Alkitab? Tadi ayat Alkitab aja nggak diinin kalau Yesus diciptakan. Nah, ini sudah salahnya kalian ini. Ya Percuma tadi kan mau di bahas sama Alkitab kalian. ditulis begitu, tapi Pak Balbo nggak percaya itu kan. Hmm.
berlindungnya sama sensor tadi Pak Didit. Sensor. Padahal jelas-jelas Takut disensor. ditulis itu aku diciptakan gitu kan. Yesus pun berkata Allah lah yang menciptakan aku gitu kan. Nah itu kan nggak harus ditambah-tambah lagi, memang tulisannya udah baku seperti itu gitu. Tadi Bang Didit juga bilang Injil itu nggak ada katanya gitu. Lanjut. Asukaro. Apa yang disuruh ini buka? Asukaru. Azurah apa? Mas Bro, setelah saya mau sahur dulu. Saya mau sahur Sahur dulu. Iya. Sekalian carikan Asukaru itu surah nomor berapa? Hah? Bentar, saya Asukaru dulu. Belum ketemu nih. Ya Azukaro surat apa itu? Asukaru. Mungkin nomor surahnya aja Bang. Nggak bisa nyebutin biar enak. Surah nomornya berapa gitu, nomor surahnya. Nyebutin nama surahnya aja nggak bisa, habis itu mau ngoreksi isinya coba. Aduh. Kitab mereka sendiri aja mereka nggak bisa hafal gitu kan. Harus dibacakan juga, apalagi memaknai kitab lain gitu. Kami nggak perlu hafal. Kami mengerti. Lo hafal aja nggak, bagaimana mau cara ngerti? Orang bisa ngapal itu karena banyak-banyak baca. Ada nggak, Kang Alif? Ada cara lain nggak kita bisa ngapalkan ayat Quran tanpa dengan sering-sering membaca? Ada nggak cara lain? Kalau ada cara lain, saya ngikut nih. Nggak ada. Bagaimana kita bisa tahu sementara kita tidak membacanya? Iya. Nah, Jadi orang wajar bisa itu, Bang paham, Zul. bisa hafal itu karena sering membaca. Minimal Jadi sering wajar, Bang. mendengar. Bang Zul. Bisa. Jadi wajar mereka nggak tahu kalau kitab itu dirubah-rubah karena mereka nggak ada yang hafal gitu. Ketika ada perubahan ya mereka nggak tahu gitu kan. Bisa juga. Tahu. Bisa apa? Sering-sering ikut Tahu. dengar doktrin. Ya saat Yesus mengatakan babi haram terus ada perubahan babi halal ya mereka ngikutin babi halal gitu kan. Nggak ngikutin Yesus jadinya gitu. Sahur mapat. Di sini sudah imsak Pak Amir. Tuh, ini lagi makan nih. Sudah subuh di sini. Di sini sudah subuh. Di mana Bang Rian? Di Madura, saya Madura. Oh udah subuh ya? Iya, subuh, sudah subuh. Aduh, tahun 90-an sahur boro-boro bisa ngobrol sama tetangga. Keluarga aja yang dekat ini sambil sahur, lintas daerah, lintas wilayah. Sambil belajar, sambil dapat hiburan. Monggo Bang Bablo, ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin ada yang penasaran mengenai tentang Islam Ya, atau sekarang ini berbalik, kita mulai turun. Kabur.